Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Kali ini kita akan melanjutkan eh, transaksi ya, yang sebelumnya di bagian kelima ya, atau video saya bagian kelima itu kan sudah dijelaskan untuk pembuatan harga ya, harga per kilonya, terus pembuatan form transaksi, cuman belum selesai ya kan. Nah, sekarang kita akan selesaikan ya di video bagian ke-6 ini. Terus jangan lupa kalian buka dulu ya, buka dulu project kalian yang tentang family laundry itu. Lalu buka juga untuk modulnya ya, modul yang bagian 5 ini, karena kemarin kita sudah karena kemarin kita belum menyelesaikannya ya, karena modulnya ini kan terlalu banyak dan juga mungkin akan memakan waktu yang banyak gitu ya dalam satu video. Jadi saya pecah nih jadi beberapa video lagi ya. Jadi di video ke-6 ini nanti adalah lanjutan dari modul yang ke-5 ini. Ya, sekarang silakan kalian buka juga untuk examnya ya, jangan lupa dijalankan dulu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembuatan transaksi ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di bagian transaksi atau tambah transaksi ini ya. Kita sudah menampilkan ini. Sambil kita coba dulu di browsernya ya. Di browsernya itu kemarin kita sudah menambahkan. Silakan kalian login dulu, nanti kalian coba lihat di bagian transaksi kan sudah terlihat ya di sini ya untuk tampil transaksinya. Lalu ketika diklik tombol transaksi baru, maka akan muncul untuk form tambah transaksinya. Nah, ini kemarin kita udah sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, dilihat di modul bagian 5. Di sini kita akan perhatikan ya, atau kita akan buka dulu di bagian file transaksi tambah, dibuka. Nah, nanti di situ ada form ya, ada form itu dia mengarah kemana sih gitu ya. Setelah kita inputkan atau kita menambahkan transaksinya, ini kita akan mengarah kemana. Nah, kita lihat di sini di bagian form method post actionnya kemana, ke transaksi underscore aksi titik php. Nah, ini berarti kita perlu tambahkan lagi ya, sama kayak proses sebelumnya ya. Jadi ketika mengarahkan ke file misalkan dari form itu ya, form pelanggan tambah, dia mengarah kemana sih, kan kemarin kita mengarah ke pelanggan aksi. Ini pun sama kayak di transaksi, dari transaksi tambah dia mengarah kemana, ke transaksi underscore aksi titik php. Langsung aja kalian tinggal klik kanan di sini, sama ya, di folder admin. Lalu kalian tambahkan ya, namanya sama ya, jangan sampai salah, transaksi underscore aksi titik php. Nah, ini. Nah, codingnya seperti apa? Lihat di modul bagian 5. Di situ sudah tertera juga. Tinggal kalian copy paste aja. Ya, copy paste aja di sini. Nah, di sini ini adalah beberapa perintah untuk menyimpan ya, untuk menyimpan transaksi ya. Yang pertama ya, tentu kalian harus memanggil file koneksi ya kan, karena kita akan menambahkan, berarti kan ada hubungannya dengan database ya. Nanti kita akan menambahkannya atau atau datanya itu nanti akan tersimpan di database. Di tabel mana? Tabel transaksi ya kan. Nah, dilihat di sini. Di sini ada dolar pelanggan, lalu dolar pos pelanggan. Berarti ini menambahkan ya. Ini menyimpan nilai dari komponen pelanggan. Di sini dilihat di bagian transaksi tambah itu ada name-nya kan ya, ada name-nya nih, name. Ya, atau nama komponennya. Nah, ini jangan sampai kalian salah ya untuk memanggil atau menyimpan nilai dari komponennya gitu. Nah, di sini kan ada name pelanggan. Nah, ini adalah yang akan disimpan di dalam variabel pelanggan ini. Lalu berat nih, berat juga sama ya, dan seterusnya. Nanti di situ ada, nah ini statusnya kan 0 ya. Ya. Kalau kita lihat di modul bagian 5, dilihat di scroll atau ke atas ya kalian ya. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwa statusnya itu ada 0, artinya apa? Diproses. 1 artinya dicuci, 2 artinya selesai. Nah, ini kita bikin default ya. Default statusnya itu berarti diproses. Kembali ke bagian yang sini ya, ke bagian yang transaksi aksi. Nah, ini kita lihat di sini kita juga menambahkan untuk tanggal ya. Untuk tanggal ini kita bikin formatnya adalah tahun, bulan, tanggal ya, atau hari ya. Tahun, bulan, hari. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan ya kan, MySQL query koneksi select harga per kilo
dari harga. Jadi kita menampilkan field harga per kilo dari harga. Nanti dia akan keluar. Nah, nanti di sini ya kita akan menambahkan ya, bukan menambahkan ya, atau membuat perhitungan di sini. Jadi dari variabel berat ini, dari yang berat tadi, ketika sudah diketahui beratnya berapa, lalu dikalikan dengan harga per kilonya gitu. Nanti muncul untuk apa? Untuk totalnya gitu atau jumlahnya gitu. Nanti akan keluar di situ. Ini juga kita menambahkan perintah lagi ya, insert into transaksi values. Jadi kita menambahkan ke tabel transaksi ya. Kalau ini tadi kita menampilkan harga per kilo dari tabel harga, ini kita akan menambahkan atau menyimpan ya ke tabel transaksi. Values-nya apa aja ya, ini dolar tanggal hari ini ya, diambil dari sini kan ya. Lalu ada dolar pelanggan, dolar harga, dolar berat, dolar tanggal selesai, dan dolar status ya. Nah, ini harus apa? Harus namanya urut. Ya, kita lihat di bagian phpMyAdmin-nya. Ya, sambil kalian lihat di phpMyAdmin, itu urut ya harusnya. Jadi kita mau menampilkan atau kita mau menyimpan data ke tabel transaksi ya harus urut. Dilihat di bagian database laundry, di bagian transaksi nih. Transaksi kan dilihat dari ID, tanggal, pelanggan, harga. Tanggal, pelanggan, harga. Dilihat tanggal, pelanggan, harga ya kan. Lalu lanjutkan lagi untuk berat, transaksi tanggal selesai, sama status ya kan. Ini harus urut ya. Biar apa? Biar nanti untuk fieldnya ya terisinya juga sesuai gitu ya. Nggak mungkin kita menambahkan nama pelanggan kok di kolom berat, kan nggak mungkin, atau nggak relevan lah itu. Nah, setelah itu, setelah disimpan, lalu dibuatlah variabel baru lagi, itu variabel ID terakhir di sini. Ya, ini kita menggunakan MySQL insert ID ke koneksi. Ya, jadi ini kan nanti berupa banyak data ya kalau di sini ya, dilihat nih. Ini kan ada banyak data. Jenis pakaian tuh, jumlahnya ya kan. Nah, ini kita manual semua. Jadi kalian memilih pelanggan, lalu beratnya diukur sendiri ya, maksudnya berat itu diukur sendiri. Nah, nanti total beratnya itu berapa, nanti tanggal selesai berapa, dan jenis pakaiannya apa aja di sini dimasukkan ya. Jenis pakaian misalkan baju, jumlahnya berapa sih, bajunya 2, terus jaket ada 1 misalkan, terus celana ya, misalkan celana pendek gitu ya. Celana pendek ada 3 gitu. Nah, sebenarnya untuk pembuatan sistem informasi laundry ini masih dasar banget atau masih sederhana gitu. Kalian bisa membuatnya lebih kompleks lagi ya. Ini hanya dasarnya aja. Yang penting kalian tahu alurnya terlebih dahulu gitu. Kita balik lagi ya. Nah, nanti setelah dihitung ya di sini nih, kita gunakan perulangan di sini atau count atau jumlahnya ya kan. Nah, ini kan kita nggak tentu ya. Dan ini saya hanya batasi sebanyak 10 ya, 10 jenis pakaian. Kemungkinan sih kalau laundry sih nggak nyampe 10 jenis pakaian ya. Cuman kalau misalkan kalian punya laundry yang besar, itu bisa ditambahkan lagi ya. Tambahkan lagi ya di mana? Di sini. Di bagian transaksi tambah ya, tambahin lagi nih di sini. Ya, kolomnya. Tambahin kolomnya lagi. Atau tambahin barisnya, sorry ya. Tambahin barisnya lagi. Gitu, oke? Nah, selanjutnya setelah dihitung, nanti dia akan menambahkan ke bagian pakaian di sini nih. Insert into pakaian, berarti dia menambahkan atau menyimpan ke tabel pakaian di sini. Gitu ya, nih pakaian ID, lalu pakaian transaksi itu berarti yang di sini ya, berarti ada hubungannya antara tabel transaksi dengan pakaian nantinya. Setelah itu tinggal dia akan meredirect ke file transaksi.php gitu ya. Itu untuk alurnya. Jadi dari tambah, lalu dia akan masuk ke ke file transaksi underscore aksi. Nah, kita langsung coba ya. Kita kan udah disimpan, ini simpan, transaksi tambah juga disimpan juga. Lalu di refresh lagi ya. Nah, silakan kalian ke menu transaksi, lalu transaksi baru ya. Ini misal aja ya, ini misalkan beratnya itu sekitar 5 kilo ya. Tanggalnya itu boleh kalian buka di sini. Nah, misalkan tanggal selesai tanggal 7 Mei gitu ya, atau hari ini. Jenis pakaian kayak tadi, misalkan baju, misalkan ada 3. Lalu celana pendek ada 2 misalkan. Lalu ada kerudung ya, kerudungnya misalkan 3. Lalu ada jaketnya mungkin 1 gitu ya. Lalu ada kaos dalam misalkan, kaos dalam ada 3 misalkan.
Nah, kayak gini ya contohnya ya. Nah, kalau sudah tinggal kalian simpan. Nah, otomatis di data transaksi itu akan keluar nih. Beratnya 5 kilo ya. Harganya 45.000. Statusnya proses karena tadi ya statusnya kan kita defaultkan jadi 0. Jadi sedang diproses gitu ya. Ini untuk harga ya, kita harga kan berarti ngikutin dari kemarin yang pengaturan harga itu berapa sih per kilonya, 9.000 ya kan. 9.000 berarti kali 5 45.000. Ini berarti udah sesuai gitu ya. Nah, tadi juga sama. Jadi ketika transaksi ini diinputkan kan muncul nih di sini. Nah, transaksi status masih 0 karena diproses gitu kan. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya dengan tabel pakaian ya kan. Nah, ini dilihat. Nah, tabel pakaian di sini kan untuk tabel pakaian tidak ada yang namanya tidak ada sorry, bukan tidak ada ya. Ini ada beberapa atau ada rincian ya total dari transaksinya nih. Baju ada 3, celana pendek 2, kerudung 3, jaket 1, kos dalam 3 gitu ya. Nah, ini saya bilang kan tadi ini masih sederhana. Jadi pakaian jenis ini bisa berubah-ubah ya kan. Nah, kalau kalian bikin yang lebih kompleks lagi, ini bisa diganti jadi yang namanya pemilihan ya kan. Nggak kita ketik loh. Jadi pilih. Kan pakaian kan bisa kita pilih sebenarnya, nggak harus kita ketik ya. Misalkan ada pemilihan di sini. Ada baju, ada celana, ada ini dan lain sebagainya gitu. Ini bisa kalian buat seperti itu sebenarnya. Cuman ini karena kita masih dasar gitu ya, kita pakainya yang text field bukan yang select optionnya ini, gitu aja ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ya ke file berikutnya, yaitu nah kita akan coba. Nah, di sini ada penjelasannya dulu ya. Jadi silakan kalian sambil baca juga ya. Tadi ya harga laundry gitu ya. Harga laundry bisa disesuaikan sendiri. Kalau yang berdasarkan modul ini kan harga laundry per kilonya itu 10.000 ya kalau nggak salah ya nih. Ini bisa kalian baca dulu. Nah, selanjutnya ya langsung aja supaya tidak terlalu panjang videonya. Kita masuk ke edit data transaksi ya. Kita lihat di bagian transaksi ya. Di bagian transaksi kalian buka transaksi titik php. Nah, di situ ada edit ya kan. Nih. Ada edit, transaksi edit di bagian sini ya. Nah, ini kan transaksi edit titik php. Maka kita pun harus membuat file transaksi underscore edit titik php. Caranya sama ya. Klik kanan di admin, lalu klik new file, ketikkan aja transaksi underscore edit titik php gitu. Nah, ini kan sudah. Nah, kalau sudah tinggal kalian copy paste aja yang di sini. Copy paste aja yang di modul. Ingat satu-satu ya. Karena ini kan lebih dari satu halaman. Ini mungkin agak panjang gitu ya. Ini agak panjang nih untuk codingnya, untuk editnya. Karena untuk edit kan berarti dia menampilkan lalu dia mengupdate gitu atau menyimpan kembali. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah dilihat di bagian sini, di bagian apa? Di bagian transaksi edit titik php ini juga bisa bisa kalian lihat. Di sini ada get ID sama, sebenarnya hampir sama kayak yang di pelanggan ya, pelanggan edit tuh ya. Ini hampir sama sih. Jadi kita mengedit transaksinya gitu. Ya, ini jangan lupa kalau sudah di copy paste langsung disimpan aja ya. Disimpan aja. Nah, nanti gimana sih proses transaksi edit ini? Jadi ketika kalian buka di transaksi ini ya, kita refresh lagi, lalu kita klik tombol edit, maka nanti rincian pakaian ataupun berat ataupun tanggal selesai ataupun nama pelanggan itu masih bisa diganti ya. Nah, tinggal statusnya tinggal dirubah mau dicuci atau selesai gitu ya. Nah, untuk tanggal selesai ini boleh kalian misalkan nggak sesuai dengan yang diinputkan ya. Berarti kan misalkan ternyata tanggal 7 itu hujan deras gitu kan nggak mungkin kan nggak kering gitu ya. Ini bisa kalian ganti. Misalkan tanggal selesainya atau tanggal 8 ya, yang tadinya tanggal 7 ini tanggal 8. Statusnya boleh misalkan dirubah jadi cuci ya. Kita rubah ya, kita coba rubah. Nah, ternyata di sini untuk ubahnya error karena apa? Karena kita belum buat transaksi underscore update titik php. Kita tadi hanya membuat tampilan untuk editnya saja, gitu ya.
Maka dari itu langkah selanjutnya adalah kalian buat yang namanya transaksi update.php. Caranya sama ya. Kenapa transaksi underscore update.php? Karena formnya ya, form editnya ini dia mengarah ke sini, transaksi update.php. Sama kayak transaksi tambah, dia mengarahnya ke transaksi aksi. Kalau ini transaksi edit, dia mengarahnya ke transaksi update, gitu ya. Lalu klik kanan di admin, new file, transaksi update ya, .php. Nah, gitu. Codingnya seperti apa? Silakan ya di copy paste aja yang di modul. Nah, pastekan di sini. Nah, ini pun sebenarnya hampir sama sih kayak yang transaksi ASI tadi ya. Cuman di sini kita gunakan yang namanya update. Ya. Update dan juga delete. Ya, kita mengupdate transaksinya lalu kita juga mendelete dari pakaian transaksi. Dari tabel pakaian ya. Jadi ketika diupdate, maka nanti yang di sini ini sebenarnya tabel pakaian ini adalah tabel-tabel sementara ya, tabel sementara untuk yang pakaian ini. Jadi hanya menampung saja. Nih, nanti kita coba ya, kita akan coba. Nah, kita akan refresh kembali ya untuk yang editnya ini ya. Nah, kita refresh lagi. Nah, kita akan coba masuk ke menu transaksi lagi, kita edit ya salah satu. Bukan salah satu ya, karena emang baru satu ya datanya. Untuk beratnya boleh kalian, ternyata beratnya itu sekitar atau ada perubahan gitu ya, 6 kilo. Terus tanggal selesainya ada perubahan juga 8. Bajunya ternyata ada 5 ya, misalkan seperti itu. Lalu prosesnya adalah kita cuci. Yang dari proses dicuci lalu selesai gitu ya. Lalu kita klik tombol ubah. Nah, maka nanti dia akan berubah statusnya ya. Lalu untuk beratnya, harga juga berubah, tanggal selesai juga berubah gitu ya. Nah, kita lihat di tabel pakaian ini ya, di tabel pakaian. Nah, di tabel pakaian ini ID-nya dia akan berubah ya kan. Yang tadinya 1 2 3 4 5 dia akan berubah jadi 6 7 8 9 10 ya. Karena apa? Ini hanya tabel sementara. Ini tabel bantuan lah ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi dia akan menampilkan misalkan ini transaksi ya. Transaksinya itu dari transaksi yang satu, dilihat di sini transaksi kan baru satu nih. Satu. Ini sebenarnya bisa kalian bikin nomor urut ya. Misalkan TRX0001 itu juga bisa ya. Ini masih yang sederhana, jadi transaksinya masih belum pakai nomor unik ya. Jadi transaksi ID 1, terus lalu yang di tabel pakaian kan berarti dari sini ya. Ternyata dari pakaian transaksinya yang satu ini ya, transaksi yang satu ternyata pakaian jenisnya tuh banyak, ada baju, celana pendek, kerudung, jaket, kaos dalam. Pakaian jumlahnya ada 5 2 3 1 3 gitu. Nah, pakaian ID ini dibantu ya, ini hanya sifatnya adalah membantu saja untuk pakaian ID ini, karena tadi kita kan di dalam codingnya kan kita menghapus ya, delete from pakaian where pakaian transaksi ID gitu kan. Jadi ini menghapus ID yang sebelumnya ya, itu yang diproses transaksi tambah itu ya, atau di transaksi aksi. Ketika diedit maka dia akan berubah lagi untuk pakaian ID yang di sini. Karena pakaian ID di sini kan nggak terlalu penting juga ya. Maksudnya nggak masuk ke dalam transaksi, nggak ditampilkan. Jadi ini hanya sebagai bantuan saja gitu. Gitu ya. Lanjut lagi setelah tadi transaksi transaksi edit ya. Kalau transaksi edit sudah, selanjutnya adalah, nah sebelum masuk ke pembuatan invoice, angka baiknya kalian tambahkan satu transaksi lagi ya. Tambahkan satu transaksi lagi. Nah, berarti kan pelanggannya kan masih sama Fandi. Nah, kita coba bikin pelanggan baru lagi ya. Kita coba bikin pelanggan baru misalkan ya. Misalkan nama saya juga ya. Kita misalkan aja. Ya, misalkan ini, lalu kita bikin transaksi baru ya. Dengan nama yang beda tentunya, atau dengan user yang beda, atau pelanggan yang beda. Misalkan jumlahnya segini ya. jenis pakaian mungkin. Nah, ini sebenarnya bukan pakaian, itu kan kita cenderung ke baju, jaket gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak spray gitu ya, atau selimut, boleh nggak sih? Ya boleh, silakan dimasukkan aja ya. Boleh mau bentuknya spray, boneka, boleh. Ini nanti bisa kalian ganti juga kalau misalnya keterangannya nggak harus jenis pakaian gitu ya, jenis barang atau jenis apa gitu, silakan disesuaikan aja. Misalkan nih selimut ya, lalu ini ada jaketnya ada 3, selimutnya ada 2 misalkan, lalu klik simpan ya. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke dalam
tabel atau data transaksi laundry-nya. Itu ya. Ini status proses, ini dicuci. Nah, di sini ada batalkan, ada juga invoice yang belum kita tambahkan ya, atau belum kita bikin. Maka dari itu, selangkah selanjutnya adalah kita bikin invoice di sini ya. Kita bikin invoice. Untuk invoice kita lihat juga di bagian transaksi titik php ya di sini. Untuk invoice dia mengarah kemana? Transaksi underscore invoice titik php. Maka dari itu kita bikin ya. Kita bikin filenya transaksi underscore invoice ya titik php gitu ya, transaksi underscore invoice titik php. Nah, masukkan untuk codingnya. Invoice ini sebenarnya kan hanya sekedar apa ya, bukti lah, ibarat tuh kayak nota gitu ya. Nah, ini bisa kalian nanti ganti sesuai dengan tampilannya ya. Tampilannya bisa kalian ganti sendiri ya, nggak harus sesuai dengan yang ini. Kalian boleh kembangkan lagi untuk tampilannya ya. Ini saya coba dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk invoice ini dia akan memanggil dari transaksinya ya. Tentu dengan memanggil file connectnya terlebih dahulu. Nanti dia akan memanggil dari file atau tabel transaksinya ya, atau field-fieldnya nanti dia akan ditambah-tambahkan ke dalam invoice ini. Nah, ini caranya nanti ini kan ada beberapa kolom ya. Ini kan ada tabel juga. Invoice dia mengarah kemana sih invoice-nya? Dia mengarah ke transaksi ID. Lalu nama pelanggan dia mengarah kemana? Dia mengarah ke pelanggan nama ya. Dilihat di sini di bagian ini ya. Ini kan kita menambahkan atau menampilkan dari beberapa dua tabel ya, dari dua tabel. Jadi kita menampilkan dari tabel transaksi dan tabel pelanggan berdasarkan apa nih, transaksi ID-nya, terus N apa ya, berarti kan ada dua ya, berdasarkan ada dua kondisi sini, berdasarkan transaksi ID dan berdasarkan transaksi pelanggan. Nah, transaksi pelanggan ini ternyata dia sama dengan yang ada di dalam tabel pelanggan. Ini kan di tabel transaksi, ini di tabel pelanggan ya. Jadi ibaratnya tuh join ya. Kalian boleh searching tentang inner join gitu ya. Ini untuk invoice-nya kita simpan ya. Kita simpan. Nanti kalau misalkan ada perubahan boleh silahkan dirubah sendiri ya. Nah, kita akan coba lihat, kita refresh lagi. Kita klik salah satu invoice ya. Misalkan ini. Nah, invoice yang ini yang pertama, kita klik invoice maka nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh invoice ya. Boleh kalian tambahkan backgroundnya ataupun warna-warna itu boleh, silahkan sih. Gitu ya. Nanti di sini ada proses cetak. Nah, ini pun kita nanti akan bikin ya. Kita lihat, kita langsung aja ya biar nggak terlalu lama. Ini kayaknya mungkin udah lebih dari berapa sih? Lebih dari 10 menit kayaknya deh. Nah, ini kalau sudah ya tinggal masuk ke dalam cetak di sini ya. Transaksi invoice cetak. Kita akan bikin di sini, dilihat nih. Dilihat di bagian transaksi invoice titik php itu kan ada tombol cetak ya, ada tombol cetak itu sebentar. Nih ya, transaksi invoice cetak ini ya. Kita akan bikin file baru dengan nama transaksi invoice cetak. Caranya sama, klik kanan di klik kanan di family laundry. Sebentar. Nah, ini ya. Sorry, di admin ya, maaf. Di admin. Pantesan saya dari klik kanan nggak mau, ternyata di sini ya. Di klik kanan di admin, new file, lalu transaksi invoice cetak ya, titik php gitu. Nah, nanti untuk codingnya ya, ini adalah ini kita akan bikin ya, mencetak itu berarti nanti ceritanya di sistem laundry ini kalian udah ada komputer, udah ada printer gitu ya. Nanti tinggal cetak aja nih sini menggunakan perintah ini atau menggunakan file ini, file transaksi invoice cetaknya. Jadi dia nanti akan berhubungan langsung dengan hardware untuk printernya gitu. Nanti otomatis dia akan dia akan mencetak ya, atau menampilkan untuk bersiap-siap untuk mencetak invoice-nya gitu ya. Nah, ini contohnya, disimpan lalu ketika kita klik tombol cetak ya, ini kan kita refresh lagi ya, klik tombol cetak maka otomatis dia masuk ke dalam print preview ya, kalau nggak salah sih namanya. Ini namanya print preview. Nanti tinggal kalian print aja langsung gitu ya nanti, atau print mau di save as PDF juga boleh, silahkan
Itu ya, jadi invoice cetak tuh fungsinya seperti itu, untuk mencetak langsung ya, mencetak langsung dari invoice-nya. Gitu ya. Itu untuk invoice cetak. Nah, tinggal terakhir yaitu kita hapus data transaksi. Ya. Untuk transaksi invoice cetak silakan kalian kembangkan sendiri atau modif sendiri boleh, silakan ya. Yang mau ditampilkan apa aja itu silakan. Kita lanjut ke hapus data transaksi. Dilihat di bagian transaksi titik PHP lagi ya. Terakhir adalah transaksi underscore hapus titik PHP. Kita klik kanan di folder admin, lalu kita bikin ya, masih sama transaksi, namanya adalah transaksi hapus titik PHP ya kan. Enter. Nah, tinggal kita tambahkan codingnya. Kalau hapus itu biasanya codingnya tuh nggak terlalu ribet gitu ya, tinggal delete aja gitu ya. Nah, delete-nya ini cuman nggak satu ya, karena kan tadi ada hubungannya dari pakaian yang tampil sementara itu ya tadi ya, yang hanya menampung sementara, itu juga kita hapus ya, nggak hanya dari delete from transaksinya aja, tapi delete from pakaian atau di tabel pakaian juga kita hapus gitu. Jadi kita bikin dua di sini. Nah, disimpan ya, jangan lupa disimpan. Lalu kalau sudah, kita coba ya, kita akan coba ini, kita close aja ya, kita close, kita refresh lagi di bagian transaksi, kita coba hapus ya, atau kita rubah dulu deh yang kedua ini ya, yang ini ya, Fandi ini ya, yang pelanggannya Fandi, edit, kita rubah jadi selesai misalkan nih, rubah. Nah, ini udah selesai, kita klik untuk yang ini, yang Imaniawan ya, kita bukan yang selesai ya, harusnya yang masih proses gitu ya, yang masih proses ataupun dicuci, masih proses. Misalkan kita mau batalkan, ya udah kita batalkan gitu ya. Untuk proses ini ternyata nggak jadi nih, ternyata untuk laundry, si pelanggan ini nggak jadi ngelondri di tempat kita gitu. Maka dari itu kita ambil contoh yang pelanggan ini ya, yang masih statusnya proses, kita klik batalkan. Nah, maka dia otomatis terhapus ya, dia otomatis terhapus. Jadi nanti ketika di tabel pakaian ataupun di tabel transaksi ya, transaksi itu, maka dia akan terhapus untuk transaksinya. Gitu ya, jadi transaksinya berhasil dihapus. Dan mungkin itu saja untuk video bagian 6 ya. Video bagian 6 ini kita masih pakai modul yang bagian 5 ya, karena kemarin kita belum selesai. Gitu aja dari saya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.